Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yaftatihu bihi kullu risalati wa maqalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibin nubuwah war risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Selaku langkah yang pertama, marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari Arafah ini. Kita masih diberikan taufik wal hidayah, sihah wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin berpuasa Arafah, ya, hari ini insyaallah kita melaksanakan puasa Arafah, dan yang belum berniat mungkin masih bisa berniat karena ini puasa sunnah, jadi bisa diniatkan sesudah fajar. Malam ya'khud syai'an, selama dia belum mengkonsumsi sesuatu. Tadi sejak imsak sampai saat ini kita belum makan apapun, belum minum apapun, atau belum merokok, maka marilah kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kami muliakan, walidi selaku abi imam masjid, kemudian yang kami muliakan guru kita bersama Walid Dr. Hisran Fuadi, yang selayaknya lah beliau berdua yang hadir atau duduk di sini. Ini di kursi ini nih, kursi masyayikh ini, sehingga kalau di kampus namanya chair of professor. Jadi ada tradisi kursi profesor. Kursi profesor itu tradisinya dari tradisi Islam. Seperti hari ini kita duduk, kemudian di bawahnya ada yang duduk di sini adalah masyayikh, kemudian dikelilingi oleh para muridnya yang dalam tradisi pendidikan Eropa kemudian diambil menjadi kursi profesor. Itu biasanya dalam tradisi pendidikan Inggris, ya. Tapi pada subuh yang berbahagia ini saya diminta untuk mengisi kajian ini, dan lebih ke pulun begah walidna walidina ini. Namun demikian saya akan mencoba sedikit mengupas satu hal yang lazim di tengah-tengah masyarakat, tetapi bukan bermaksud menyinggung siapapun, tapi menjadi kajian ilmiah kita bersama. Saya ingin membahas tentang problematika memberikan korban kepada orang kaya. Jadi ini tidak bermaksud mengatakan apapun, tapi kita mengkajinya secara ilmiah. Bagaimanakah problematik di dalam konteks orang-orang kaya ini mengambil daging kurban. Jamaah yang berbahagia, dalam berbagai kitab fikih, terutama kitab fatwa, kitab fatwa yang ditulis oleh para ulama klasik, ya, yang muktabar, itu selalu ada pertanyaan tentang bagaimanakah hukumnya memberikan daging kurban atau mengambil daging kurban oleh orang-orang yang kaya. Apa itu orang-orang yang kaya? Orang-orang yang kaya adalah orang yang kaya dalam konteks zakat. Orang tersebut tidak boleh menerima zakat karena memiliki kecukupan dan kemampuan. Di sisi yang lain, lawan atau orang senif yang lain yang disebut di dalam konteks
zakat adalah fakir wal miskin. Tapi dalam konteks udhiyah, dalam konteks kurban, itu disebut dengan fuqara. Apabila kita melihat berbagai kitab fikih, terutama kitab fatwa, itu selalu ada pertanyaan bagaimana hukumnya orang kaya, aghnia ini diberikan daging kurban. Bagaimana mereka mempergunakan daging kurban itu. Itu menunjukkan bahwa persoalan ini adalah persoalan yang sudah cukup lama dan terus dipertanyakan di dalam kitab fikih. Sehingga saya mencoba melihatnya dalam salah satu fatwa, yaitu fatwa Imam Subki. Dalam fatwa Imam Subki itu ada juga satu soalan, satu pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam Subki tentang pemberian daging kurban kepada orang-orang kaya. Jawaban beliau adalah seperti jawaban-jawaban yang sudah muktabar di dalam kitab fikih, bahwa memberikan daging kurban kepada orang kaya itu boleh. Tetapi harus kita ingat bahwa maksudul a'zam, kata beliau, al-maksudul a'zam daripada udhiyah, daripada kurban adalah al-fuqara. Tujuan terbesar dari daging kurban itu, dari udhiyah, dari penyembelihan kurban adalah al-fuqara, adalah orang-orang fakir, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat karena fakir dan miskinnya. Kenapa demikian? Dikarenakan dalam kurban itu ada dua dimensi. Yang pertama dimensi takarruban, yang kedua dimensi kepemilikan daging kurban. Dimensi takarruban itu berakhir ketika sudah kita tumpahkan darah. Seorang pemilik hewan kurban itu berakhir kepemilikannya, kata Imam Subki, begitu dia sudah menyembelih hewan kurbannya. Begitu tumpah darah dari seekor hewan kurban, maka yazulu milku anhu, maka hilanglah kepemilikan dari pemilik kurban tersebut, yantaqilu ilallah, dan berpindahlah kepemilikan itu kepada Allah. Ini yang disebut dengan kata Imam As-Subki takarruban. Dia menumpahkan darah iraqatud dam dalam rangka untuk takarruban, mendekatkan dirinya kepada Allah, dan sesudah itu maka kepemilikannya kepada hewan kurban tersebut berakhir. Lalu siapa pemilik hewan kurban yang sudah disembelih ini? Kalau hewan kurban itu merupakan kurban yang wajib, maka hilanglah kepemilikan hewan kurban tersebut dari orang yang mengudhiyahkan atau orang yang berkurban itu semenjak dia bernazar atau mentakyinkan bahwa ini adalah hewan kurban saya. Berpindah karena sudah menjadi kurban wajib dan kurban nazar, maka kepemilikannya itu menjadi milik Allah. Oleh karena itu dalam kasus ini, maka pemilik kurban tidak boleh makan apapun dari kurban tersebut karena dia tidak lagi punya kepemilikan. Tetapi dia sudah menghasilkan takarruban ilallah, dia takarrub kepada Allah, qurbah ilallah dengan iraqatud dam, dengan menumpahkan darah. Pada kasus kurban yang wajib. Demikian juga pada kasus kurban yang sunat, hilang kepemilikannya adalah pada saat iraqatud dam. Kalau pada kurban yang wajib hilang kepemilikannya begitu dia mewajibkan atau menentukan hewan kurban ini adalah kurban wajib saya atau ini adalah hewan kurban saya, maka berubahlah hewan kurban tersebut menjadi kurban wajib dan hilanglah kepemilikan si pemilik kurban tersebut kepada hewan kurban itu, berpindah kepada Allah. Maka siapa yang boleh memakan kurban yang wajib itu? Kurban yang wajib itu yang dibolehkan adalah tamlikan lil fuqara. Itu memberikan kepemilikan sepenuhnya kepada fakir miskin. Tidak boleh sedikit pun dimakan oleh pemilik kurban dan tidak boleh juga dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya. Karena tidak diizinkan oleh Allah untuk kepada pemilik kurban dan juga kepada orang-orang yang kaya, karena itu sudah menjadi maksudul a'zam, sudah menjadi maksud terbesar bagi fuqara, yaitu diberikan daging kurban tersebut hanya kepada orang-orang yang fuqara. Sementara pada kurban sunnah, kurban tatawu itu
hilang kepemilikannya itu, kata Imam Subki, begitu kita menyembelih. Maka apa posisi mudhahi, posisi orang yang berkurban itu? Posisi orang yang berkurban itu adalah ma'zunun minallah, diizinkan dari Allah untuk memakan bagian dari kurban tersebut, kalau itu kurban sunat. Sementara yang maksudul a'zam, tujuan terbesar dari kurban itu adalah tamlikan lil fuqara, untuk memberikan kepemilikan kepada orang fakir. Maka orang fakir itu dapat mempergunakan daging kurban tersebut secara bebas, karena sifatnya adalah tamlikan tamman, kepemilikan yang bersifat sempurna. Mereka boleh menjualnya, mereka boleh memakannya, mereka boleh menghadiahkannya, mereka boleh melakukan apapun. Sementara kepada orang yang kaya, yang aghniya, itu sifatnya adalah, kata Imam Subki, intifa'an. Itu daging kurban tersebut intifa', hanya boleh dipakai untuk konsumsi, lil akli. Dia tidak boleh menjualnya. Kenapa tidak boleh dijual? Karena tidak ada kepemilikan daging kurban tersebut oleh orang kaya kepada daging kurban itu. Maka secara kategoris ya, dalam ketika Imam As-Subki membagi ini, lil fuqara tamlikan, lil aghniya intifa'an. Bagi orang-orang fakir itu adalah kepemilikan yang sempurna, sementara bagi orang kaya itu adalah intifa'an, boleh mengambil manfaat dengan memakannya, konsumtif sifatnya. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia rahimakumullah, apabila kita melihat hal itu, maka maksudul a'zam, tadi disebut sebagai konsep maksudul a'zam oleh Imam As-Subki, adalah lil fuqara. Tujuan utama, tujuan terbesar daripada udhiyah adalah lil fuqara, untuk memberikannya kepada fakir dan miskin. Dan tradisi ini agak susah kita terapkan kalau kita orang-orang yang memiliki kemampuan itu tidak rida. Karena sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam, begitu kita mengambil bahagian walaupun itu sah, maka terkurangilah bahagian orang fakir dan miskin. Seharusnya mereka mendapat 3 kilo, mendapat 4 kilo, tapi karena kita sudah mengambil bahagian dari milik dari mereka, walaupun itu sah dihadiahkan kepada kita, tetapi yang kita lihat adalah terjadinya pengurangan kepemilikan orang fakir terhadap daging kurban tersebut. Sehingga maksudul a'zam, tujuan terbesar yang disebutkan oleh Imam As-Subki di dalam fatwa beliau, bahwa diberikan kepada orang fakir itu tidak tercapai. Nah, ini marilah kita lakukan kajian bersama. Kemudian yang kedua, ketika orang kaya menerima daging kurban tersebut, maka pemakaiannya terbatas. Itu kan seakan-akan syariah mengatakan bahwa bencok nunjuk kepada yang berhak. Kita hanya boleh memakannya seperti dhiyafah, seperti kita datang ke sebuah pesta perkawinan, maka kita hanya boleh mengkonsumsi, tidak boleh membawa pulang. Tajak bahkan duri, kan yang dia dapat jauhinan, hanya tak bungkuh. Karena kita tidak punya kepemilikan selain daripada yang dihidangkan li dhiyafatin, untuk dhiyafah, untuk kita konsumsi sebagai jamuan. Ada batasnya pemakaiannya. Demikian juga dengan daging kurban yang disembelih itu oleh orang-orang yang mampu, dan pemilik kurban tersebut itu masuk dalam kategori aghniya. Kata Imam Az-Subki, al-mudahi adalah ahaduhum. Orang-orang yang berudhiyah itu termasuk dalam kategori orang-orang kaya juga. Sehingga orang yang berudhiyah tersebut tidak boleh menjual daging kurbannya, sebagaimana orang kaya tidak boleh menjual daging kurban. Jadi jid apa jauh jid? Berapa besaran? Ada yang mengatakan 1/3, atau tapajuh rapmandu tapajuh, kemudian sebahagian kecil yang kita sedekahkan tasadduk, boleh juga.
tetapi maksudul a'zam, tujuan terbesar daripada kurban itu tidak tercapai dikarenakan sebahagian besarnya itu tidak sampai kepada fuqara. Nah, ini pendalaman yang dilakukan oleh Imam As-Subki ini menarik. Karena beliau mengungkapkan konsep maksudul a'zam, tujuan yang paling tinggi itu fuqara. Yang pertama takarruban dengan cara iraqatud dam, yaitu bertakarrub kepada Allah dengan cara menumpahkan darah. Itu sudah selesai begitu sesembelihan, karena yang akan sampai kepada Allah itu adalah takwanya. Sementara secara sosial, maka apabila kita memberikannya kepada orang miskin bersifat tamlikan, kepemilikan yang sempurna. Apabila kepada orang kaya sifatnya intifaan. Tetapi pada kurban yang wajib tidak boleh. Kurban yang wajib tasadduq, wajib disedekahkan semuanya kepada fuqara. Tidak boleh dimakan oleh pemilik kurban dan tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Kenapa? Karena kepemilikan pemilik kurban tersebut sudah hilang dan pemilik kurban tersebut dikategorikan sebagai orang kaya, maka dia berkurban. Maka tidak boleh dimakan oleh yang bersangkutan sebagai orang yang berkurban, tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib nafkah di atasnya. Bahkan ada pertanyaan lagi kalau kita membaca beberapa kitab fatwa. Apakah orang kaya yang diberikan kurban, dihadiahkan kurban kepadanya, boleh memakai, boleh memberikan daging kurban tersebut kepada anak dan istrinya? Dipertanyakan. Walaupun jawaban para ulama boleh, tapi jawabannya berliku-liku untuk menjelaskan kebolehannya. Itu menunjukkan bahwa di situ ada problem. Di situ ada problem. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kalau misalnya kita bisa merubah sedikit tradisi dan kebiasaan kita, porsi terhadap orang miskin itu kita perbesar lagi, sehingga jumlah daging kurban yang mereka terima menjadi lebih banyak, jangkauannya juga menjadi lebih luas. Maka bagi orang yang mampu, yang sudah membeli daging megang hari ini dan kemarin, itu kita stop dulu, karena kita sudah mengkonsumsi daging sejak 2 hari, dari megang kecil hingga megang besar hari ini. Maka besok mari kita jadikan itu sebagai hari rayanya fuqara, hari rayanya orang-orang fakir miskin. Kita bahagiakan mereka. Kalau mereka pada tahun yang lalu itu membawa daging kurban 1 plastik hanya 1,5 kilo, hari ini, tahun ini, mari kita jadikan mereka bawa pulang mungkin 2,5 kilo atau 3 kilo. Kekalan oleh orang fakir. Maksudul a'zam, maksud daripada daging kurban yang terbesar itu sudah memiliki sasaran-sasaran yang tepat. Yang pulang fikir bagi tanya Mendung. Orang-orang yang mampu, yang sudah berkurban, maka batasi diri. Demikian juga tokoh-tokoh masyarakat. Mungkin lagi kita kaji ke tokoh masyarakat, kita coba membatasi itu, memperbesar porsi fakir dan miskin, karena kita sudah bisa mengkonsumsi daging itu sejak 2 hari ini. Nah, orang yang hana belau sih hana, leha orang hana belau sih, karena menunggu kurban. Banyak orang fakir miskin tidak bersusah seperti susahnya pada megang hari raya Idul Fitri misalnya, karena ada harapan di kurban. Mengapa harapan itu kita kecilkan? Mengapa harapan itu kita patahkan dengan mengambil bahagian mereka? Walaupun sah kita ambil hadiatan, intifaan, sebagai hadiah, sebagai intifa, sebagai konsumsi kita. Tetapi alangkah lebih bagusnya apabila kita menyampaikan maksud syariat, maksudul a'zam minas syariah. Maksud terbesar daripada syariah adalah lil fuqara, untuk menyampaikan daging kurban tersebut kepada fakir dan miskin. Itu butuh kesadaran. Karena saya tahu bahwa itu tidak mudah dalam masyarakat. Ada pasti akan ada yang protes, naya akan wugah, dipna katanya, dipna terpandang katanya orang masyarakat, hana ya juk masa bawa plastik kurban. Dipna katanya hek tauruh kampung, dipna katanya hek tauruh masyarakat, tapi sedikit hana tro masa bawa plastik di rumah. Was kita.
Tetapi itu bukan syariat. Itu bukan was syariat. Itu was konven itu. Yang hanya cocok dengan syariat. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, berdasarkan pandangan-pandangan ini, maka saya menyerukan dan mengajak kita semua untuk memperbesar lagi porsi daging kurban kepada fuqara wal masakin, dan memperkecil porsi daging kurban lil aghniya kepada orang-orang kaya dan pemilik kurban itu. Kita perbesar ini, tak peluah, tak perayu, tak petamah kilo. Singit bahu kata gebak gupo. Singit. Nyan baru meri kurban kali. Maka itu yang mungkin perlu kita lakukan kalau kita ingin membangun sebuah peradaban sosial baru dalam konteks memperbesarkan maksudul a'zam, tujuan paling terbesar daripada kurban adalah lil fuqara, bukan lil aghniya. Nya orang kaya-kayanya masalah harga diri saja. Tapi je masalah kehidupan. Masalah kegembiraan bagi orang-orang fakir. Tetapi itu jarang kita pertimbangkan. Dalam sebuah keluarga 8 gina. Kap dapo 1,5 kilo ubeo tempuk. Urangnya Nabi haju 3 pajuh habis. Sementara ada hari tasyrik, pekan hari tasyrik uro ada sia. Hana lebih puta ada. Tidak ada yang lebih. 3 pajuh cak uronya selesai semua. Sementara ada hari tasyrik, di mana pada hari tasyrik itu seharusnya orang-orang fakir ini juga masih memiliki sisa daging untuk mereka konsumsi. Tapi tidak ada lagi. Maka ini yang saya beri judul tadi, bahwa pemberian daging kurban kepada orang aghniya, kepada orang-orang kaya. Makna kaya di sini bukan rich, credit rich. Makna kaya di sini adalah orang yang mampu menyembelih kurban, tapi beliau tidak menyembelih misalnya. Orang yang mampu itu pada hari raya itu memiliki kemampuan, punya nafkah untuk keluarganya sampai dengan selesai hari tasyrik, itu adalah al-qadir, orang yang mampu. Maka orang yang mampu ini dikategorikanlah sebagai orang yang kaya, maka batasilah dirinya untuk mengambil daging kurban itu. Mudah tidak mudah ada batasi yang kita lakukan di dalam kehidupan sosial kita. Mungkin akan terjadi goncangan sedikit dalam sendi-sendi kehidupan sosial, tapi itu kita beri pemahaman. Kita berikan penyadaran, kita berikan pendidikan syar'iyah keagamaan tentang konsepsi, tentang maksud dari kurban itu. Pertama, pemilik kurbannya maksudnya adalah taqarruban ilallah, sementara kita sebagai pengelola dan pelaksana dari penyembelihan itu adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, wabil khusus kepada orang-orang fakir dan miskin. Ya, nolidi. Kemudian kaya. Kaya adalah orang yang mampu memiliki harta dan kelebihan harta pada hari nahar, pada hari raya kurban, hingga 3 hari tasyrik. Sip nafkah keluarga dan sip nafkah keluarga, dan punya kelebihan harta untuk membeli seekor kibas. Yang kira mampu, itu al-qadir. Maka tak periksa kita rekening 50 juta, rekening 20 juta. Itu lebih. Rekening 15 juta, sudah lebih. Karena apabila kita potong terhadap pembiayaan kita terhadap keluarga, pembiayaan nafkah kepada keluarga dan konsumsi kita sendiri, sudah lebih. Mesti habis peng 5 juta lang suronya, lang uro raya pun, tapi uro raya ke-5, uro raya ke-4, uro tasyrik. Maka itu kita sudah dianggap mampu. Maka itu ancaman Nabi. Apa ancaman Nabi? Man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki kemampuan, memperdapatkan kelapangan,
walam yudhahi, dan tidak berodhiyah, tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati musalla kami. Oleh mazhab Hanafi, hadis ini dipergunakan sebagai adillah, sebagai dalil wajibnya kurban. Walaupun dalam mazhab Syafi'i menganggap daging kurban ini, kurban udhiyah ini adalah merupakan sunnatun muakkadatun, sunnah yang muakkad, tapi orang-orang mazhab Hanafi mengatakan dengan dalil fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat solat kami. Mereka mengambil kesimpulan ini hukumnya wajib. Itu ukuran mampu. Jadi memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada dirinya dan keluarganya selama hari raya hingga hari tasyrik, dan memiliki harta lebih daripada itu yang bisa membeli seekor hewan kurban, maka itu sudah dianggap mampu. Jadi mampu itu bukan rumah gedungnya. Jadi orang-orang kelas menengah ini menurut saya semua mampu. Kelas menengah, dan jumlahnya sangat banyak. Lok Semawe ini mayoritas diisi oleh kelas menengah. Pegawai negeri kah, kemudian dosen kah, dan lain sebagainya. Kontraktor kah, apalagi, dan sebagainya. Mereka adalah kelas menengah, dan apabila mereka mengambil posisi sebagai mudhahi, sebagai orang yang berodhiyah, yang berkorban, maka saya yakin hewan kurban ini sangat banyak di kota Lok Semawe. Tapi apa yang kita lihat? Ada kampung yang tidak ada daging kurban, tidak ada kurban. Ada dusun yang tidak ada kurban. Karena orang-orang yang mampu di sini tidak turun tangan untuk berodhiyah pada saat itu. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi ini secara singkat, itu dapat memberikan manfaat, terutama bagaimana pemanfaatan daging kurban tersebut kita perbesar sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan orang-orang fakir dan miskin. Sementara kita yang sudah memiliki kemampuan mengkonsumsi daging, membelinya pada hari megang pertama dan megang kedua, bahkan sampai sahur tadi kita masih makan daging mungkin, maka kita berilah daging itu kepada fakir dan miskin dengan kualitas dan kuantitas yang lebih banyak, sehingga getepu oleh orang fakir dan miskin. Ini adalah hari raya kurban, dan maksudul a'zam minasyariah, maksud yang besar dari syariah untuk memberikan daging kurban lil fuqara, bagi fakir dan miskin, itu tercapai dengan cara kita melaksanakannya sesuai dengan standar syariah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila topik ini problematik sedikit atau menyentuh bagian-bagian yang penting dalam kehidupan sosial kita, tapi tidak ada maksud dan tidak ada tujuan selain daripada menyampaikan maksud syariah terhadap penyembelihan kurban tersebut dan pembagiannya kepada fakir dan miskin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.